Baik, di sini kami akan menjelaskan tutorial mengentri transaksi menggunakan aplikasi Mayor. Pertama, kita akan mengentri transaksi voucher kas kecil. Untuk langkahnya, kita pilih menu banking, kemudian klik spend money. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih pay from account, pilih petty cash, lalu use account. Isi nomor bukti transaksi sesuai dengan dokumen transaksi dan juga tanggal. Jumlahnya, lalu memo atau keterangan transaksi. Setelah itu, pilih akun yang berkaitan. Karena ini pembelian perlengkapan, maka kita pilih office supplies. Klik use account. Setelah itu tap, kemudian akan muncul nominal sesuai jumlah pembayaran. Untuk mengecek kebenaran, klik CTRL plus R, maka akan muncul jurnal transaksi. Jika dirasa sudah benar, klik record. Kedua, kita akan mengentri transaksi penjualan kredit berdasarkan bukti transaksi kopi faktur. Kita pilih sales, kemudian entry sales. Tampilannya akan seperti ini. Kita pilih customer sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian use consumer. Isikan nomor dan tanggal sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian isi menu SIP dengan jumlah barang. Setelah itu isikan nomor barang tersebut, kemudian tab. Dengan otomatis akan muncul deskripsi. Kemudian isikan harga barang per unit. Kemudian tab. Totalnya akan muncul. Untuk pajak akan otomatis muncul. Isikan beban angkut. Kemudian tab. Jika total amount sudah sesuai dengan total di bukti transaksi, maka sudah benar. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan CTRL plus R.
OK, kemudian klik record untuk menyimpan transaksi. Ketiga, kita akan mengentri transaksi penerimaan pelunasan piutang sesuai bukti transaksi penerimaan kas. Pada menu sales, kita klik receive payment, kemudian kita pilih customer, sesuai dengan transaksi, kemudian isi nomor sesuai dengan bukti transaksi, tanggal sesuai bukti transaksi, isikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian klik pada kolom amount applied, maka otomatis akan muncul sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Kemudian dicek apakah di out of balance sudah menunjukkan angka 0. Jika sudah, berarti transaksi sudah benar. Tekan Ctrl+R untuk mengecek kebenaran jurnal. Jika sudah, klik record untuk menyimpan. Baik, selanjutnya untuk mengentri transaksi pembelian secara kredit berdasarkan bukti transaksi faktur asli. Untuk mengentri transaksi ini menggunakan menu purchase yang ada pada MIOP dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, klik menu purchase, kemudian klik menu enter purchase, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik supplier, kemudian di sana akan muncul nama-nama supplier, kemudian klik supplier yang akan digunakan berdasarkan bukti transaksi, kemudian isikan nomor bukti transaksi yang sesuai dengan keterangan pada bukti transaksi. Setelah itu, isikan tanggal terjadinya transaksi tersebut berdasarkan keterangan yang ada di bukti transaksi. Untuk mengubah tampilan untuk mengisi transaksi, klik menu layout yang ada di bawah. Kemudian pilih item. Kemudian klik OK. Setelah itu, masukkan kuantitas barang sesuai dengan keterangan. Kemudian tab, kemudian akan muncul nomor barang, kemudian use item, kemudian akan muncul harga barang sesuai dengan yang sudah ditentukan, kemudian totalnya juga otomatis akan muncul. Setelah itu, masukkan kuantitas barang yang kedua atau jumlah yang dibeli, kemudian akan muncul lagi, pilih jenis item yang dibeli, kemudian harganya otomatis sudah akan muncul, totalnya juga sudah akan muncul. Setelah itu, pastikan total amount yang ada pada MIOP sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi. Jika sudah sama, berarti sudah benar. Untuk mengecek kebenaran jurnalnya, bisa ditekan Ctrl+R, kemudian akan muncul tampilan jurnal seperti ini. Jika sudah benar, klik OK. Kemudian klik record untuk menyimpan transaksi. Jika muncul seperti ini, klik no. Kemudian klik cancel. Selanjutnya, untuk melakukan entry transaksi pelunasan utang pada menu supplier berdasarkan bukti transaksi, masih menggunakan menu purchase. Kemudian, setelah menggunakan menu purchase, pilih menu pay bill, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik supplier, maka gunakan atau pilih nama supplier yang utangnya akan kalian bayar, kemudian use supplier. Setelah mengklik use supplier, maka akan muncul riwayat transaksi utang yang kalian miliki. Setelah itu, isikan nomor bukti transaksi sesuai dengan keterangan yang ada di bukti transaksi, kemudian isi tanggal terjadinya transaksi tersebut,
sesuai yang ada di bukti transaksi juga. Kemudian isikan total pembayaran yang kalian lakukan setelah ada potongan dan sebagainya. Setelah melakukan tersebut, otomatis diskonnya akan muncul pada riwayat tersebut. Kemudian klik amount applied, maka otomatis akan muncul jumlahnya. Kemudian tekan enter. Kemudian cek jika out of balance-nya sudah menunjukkan angka 0, berarti sudah benar. Untuk mengecek kebenaran jurnalnya, klik CTRL plus R. Cek kebenaran jurnalnya juga sudah dirasa benar, klik OK. Setelah itu, klik record untuk menyimpan transaksi tersebut. Jika muncul seperti ini, klik print later. Setelah itu, transaksi sudah tersimpan, klik cancel. Selanjutnya, untuk melakukan entry transaksi penjualan tunai berdasarkan bukti transaksi nota kontan, menggunakan menu sales. Kemudian, pada menu sales ini, menggunakan menu enter sales seperti pada transaksi sebelumnya. Setelah itu akan muncul tampilan menu seperti ini untuk mengisi transaksi. Pilih supplier, maka akan muncul jendela menu nama-nama supplier. Pilih supplier yang akan kalian buat transaksinya, kemudian use supplier. Setelah itu masukkan nomor transaksi sesuai bukti yang ada, kemudian masukkan tanggal terjadinya transaksi tersebut sesuai yang ada di keterangan bukti transaksi. Karena ini merupakan penjualan tunai, maka ganti termin menggunakan COD. Pilih COD, kemudian klik OK. Setelah itu, masukkan jumlah yang dijual. Kemudian tab, maka akan muncul nama item dan nomor item. Klik use item sesuai pada bukti transaksi, kemudian tab, kemudian masukkan harga per unitnya, kemudian otomatis totalnya akan muncul. Ketika di tab, masukkan transaksi tersebut seperti sebelumnya. Untuk transaksi yang selanjutnya, klik use item yang digunakan, kemudian masukkan harga per unit sesuai dengan yang ada di bukti transaksi, totalnya otomatis akan muncul. Kemudian setelah itu, karena ini klik diskon, kemudian masukkan diskon sesuai pada bukti transaksi atau rabat. Setelah itu masukkan atau isi biaya untuk beban angkut penjualan tersebut, kemudian klik enter. Setelah itu pastikan total amount yang ada pada MIOP sesuai dengan jumlah atau total yang ada pada bukti transaksi. Jika sudah benar, maka sudah. Setelah itu, karena ini merupakan penjualan tunai, maka ganti metode paymentnya dengan cash. Kemudian isikan paid metode atau paid today-nya itu dengan jumlah yang sama dengan total amount tersebut, atau isikan dengan total yang sama dengan bukti transaksi. Setelah diisikan, pastikan keterangan pada balance due menunjukkan angka 0. Jika sudah menunjukkan angka 0, berarti sudah sesuai. Untuk mengecek kebenaran jurnalnya, bisa menekan CTRL plus R, kemudian akan muncul tampilan jurnal seperti ini. Jika dirasa sudah benar, maka klik OK. Setelah itu, klik record untuk menyimpan transaksi. Kemudian klik cancel. Sekian penjelasan dari kami mengenai tutorial menggunakan MIOP untuk transaksi keuangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.